Oke, kita akan lanjut ke bagian 2-nya dari tutorial yang sebelumnya ya, yang vector path sekaligus vector path. Nah, kalau buat kalian yang belum tahu cara membuat vector path yang simple, yang penting bisa diterima oleh konsumen, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Dan sebelum kita lanjut ke part 2-nya, kita akan putar intro terlebih dahulu. Baiklah, kita lanjutkan ke tutorial vector path dan juga vector path. Nah, kenapa diberi judul seperti itu? Karena ada vector path dan juga ada vector face atau vektor wajah. Buat kalian yang belum menonton part satunya, kalian tonton saja di tutorial FGH Kreatif atau di channel FGH Kreatif di bagian vector face dan vector path part satunya. Kenapa dibikin dua part? Karena tutorialnya yang amat sangat panjang, memakan waktu 1,5 jam, dan kalau dipercepat 2 kali juga percuma karena masih tetap di kisaran 44 menitan lebih. Nah, jadi ini bagian part 2 nya. Nah, ini lanjutan untuk di bagian badannya. Kalau untuk bagian badan lebih simpel dan seperti di tutorial-tutorial yang biasa saya kasih tahu, yang paling penting untuk vektor adalah di bagian wajahnya. Kalau wajahnya sudah mirip, badannya tinggal kalian kasih style yang sama saja. Jadi bisa dibilang kalau wajah bisa dibikin detail, kalau untuk badan ya kalian bisa bikin yang penting mirip lah badannya. Bisa kalian bikin simple, bisa kalian bikin detail juga, tergantung permintaan si klien. Karena ada juga yang meminta misalkan, Mas tolong untuk bagian wajahnya dibikin detail, kalau untuk badannya bebas, terserah gimana bagusnya aja. Ada yang meminta, Mas kok bagian badannya jadi simpel sih, gak disamain. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi terserah bos-bos kalian saja. Dan kalau biasa saya menggambarnya itu biasa saya samakan, ya paling beda-beda dikit lah antara shape wajah dan juga shape badan, itu beda-beda tipis lah. Shape badan agak gedean dikit, yang penting hasilnya sama, rapi, intinya itu. Kalau untuk arsirannya sama aja, kecil-kecil. Dan seperti yang sudah saya bahas dari part satunya, buat kalian yang masih penasaran dengan tutorial vektor apapun, silahkan request. Saya akan kasih tutorialnya sebisa saya, dan juga saya bisa membuat vektor mobil, vektor hewan, ya pastilah karena sudah basicnya di sana di vektor wajah. Kalau untuk proses pertama kali saya belajar di vektor face. Jujur saja dulu 2018 saya belajarnya di vektor wajah. Tapi kenapa saya merambah ke vektor path? Karena itu chance untuk dapat kerjanya lebih besar waktu dulu 2019. Berarti udah 4 tahun yang lalu ya sama sekarang. Ya sekitar 2019 di bulan apa dulu, November apa Agustus kayaknya, Agustus 2019 saya sudah belajar vector face. Yang berterima kasih banget kepada si user Facebooknya, kalau dulu apa ya, FB-nya itu Vianney Chan, kalau nggak salah orang Sumedang, sama Sunda juga seperti saya juga berbasicnya berbahasa Sunda basicnya, tapi ya gitulah. Pokoknya sangat berterima kasih kepada orang itu, si Vianney Chan. Dulu itu ya nama FB-nya Vianney Chan, kalau sekarang nggak tahu ya apa, soalnya udah 4 tahun lalu, udah nggak ngecek lagi dan juga udah nggak join bareng timnya lagi, dikarenakan ada suatu hal. Karena pas 2019 itu pas kebetulan corona ya, corona pas naik-naiknya, jadi tahun 2020 timnya itu nggak nerima orang untuk kerja lagi, atau gak tahu juga, atau udah ada menerima orang yang rapi. Karena kebetulan waktu dulu saya belum rapi-rapi banget kalau untuk vektor path, dan karena hobi jadi saya rapi-rapi lagi, dan demi kerjaan juga saya rapi-rapi lagi. Nah, dan juga untuk bagian yang bolong-bolong nih, kembali ke tutorial, jangan sampai ada bagian yang
tidak terarsir dengan baik atau ada yang bolong-bolong, itu biasanya jadi salah satu bahan yang membuat kalian menjadi revisi. Nah, kembali lagi ke awal ketika saya belajar, itu terima kasih kepada yang tadi ya, Viani-chan, karena sudah memberikan saya sedikit peluang, bukan sedikit tapi memberikan banget peluang saya untuk bisa menghasilkan cuan dari bermain HP, cuma gesek-gesek doang tapi bisa dapet cuan ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih merasakan cuan dari menggesek-gesek HP tersebut, dan bisa berbagi ilmu juga kepada kalian yang menonton channel ini untuk belajar vector pad. Dan bersyukur ada juga beberapa subscriber yang masuk di tim saya pas kemarin lagi rame-ramenya, Mas, saya sudah nonton tutorialnya, Mas, bisa ikutan nggak? Saya ya seperti biasa, saya lihat portofolionya dulu. Kalau masuk saya terima, yang kalau belum masuk ya mohon maaf, bukannya saya tidak menghargai subscriber saya, tapi itu demi kelancaran pekerjaan. Jadi kalau misalkan mau join di tim saya, silahkan saja kalau stylenya sudah masuk. Nah, kalau untuk sekarang kan medium detail di tim saya, jadi silahkan kalian ikutin saja style yang biasa saya gambar, dan juga silahkan ikutin saja lah pokoknya. Nah, ini untuk vektor di bagian rambut ya seperti itulah. Seperti biasa kalian bisa menggunakan lazy tools kalau mau cari cepat atau cari aman, cari waktu, itu pakai lazy tools. Kalau untuk masalah rapi, kalian bisa rapi menggunakan pen tools, tapi kalau udah terbiasa menggunakan lazy, kalian juga akan mendapatkan hasil yang rapi. Nah, misalkan ini saya ngejar waktu ya, saya cuma geser udah beres seperti itu. Yang penting kan mirip. Tapi kalau untuk masalah kerapian ya lebih rapi menggunakan pen tools, lebih rapinya. Tapi ya sama aja lah, kalau kalian sudah terbiasa menggunakan lazy tools akan rapi. Contohnya saja di Bang Kitty Valentini, kita menggunakan full lazy tools tapi hasilnya mantep banget, seperti smooth G paint. Kan ada tahu kan, kalau kalian anak-anak smooth G pasti tahu yang ya sama lah basicnya di gambar-gambar digital, cuma bedanya kalau smooth G paint itu format gambarnya itu bitmap itu kalau di zoom itu pecah. Kalau vektor itu kalau di zoom, yang maksud di zoom pecah itu semuanya kalau sudah jadi format JPEG atau format PNG itu sama saja, kalau di zoom itu pecah. Tapi perbedaannya kalau vektor sama bitmap itu, kalau bitmap ketika proses pengerjaannya itu, kalau di zoom itu blur atau kotak-kotak ada bit-bitnya itu. Kalau vektor itu mau di zoom sampai full banget juga nggak bakalan ngeblur. Perbedaannya di proses penggambarannya, bukan di hasilnya. Kalau hasilnya sama aja, formatnya JPEG dan PNG juga bisa. Dan kalau saya belum pernah belajar smooth G paint karena kenapa ya, nggak begitu tertarik. Bukannya saya tidak suka, tapi tidak begitu tertarik saja dengan style-style tersebut. Lebih suka vektor karena ketika di zoomnya itu lebih enak kalau saya. Tapi buat kalian yang suka smooth G paint atau smooth G style, gak tahu itu namanya, pokoknya intinya smooth G yang digesek-gesek itu, silahkan saja lanjutkan saja karya-karya Bang, karena di dunia seni itu tidak ada yang jelek, tergantung selera. Nah, kalau untuk di vektor wajah nih ya, kembali lagi ke tutornya. Kalau untuk vektor wajah itu yang paling inti ya tetap bagian wajah, tapi yang digambar terlebih dahulu biasanya rambut. Kenapa rambutnya dulu? Karena kalau untuk bagian rambut itu banyak sekali helai-helainya seperti pet ya, jadi agak sedikit ribet juga kalau kalian sudah menggambar wajahnya udah mirip, kemudian kalau rambutnya belum itu berasa gimana gitu. Tapi itu
tergantung perasaan kalian saja. Kalau kalian nyamannya wajah dulu ya jauh silahkan, tapi yang biasa saya rasakan itu kalau sudah selesai di bagian kulit itu agak malas, jujur saja agak malas kalau untuk melanjutkan ke bagian rambut. Jadi supaya menghilangkan rasa kemalasan itu, gambar dulu di bagian rambut dan kelarkan sampai benar-benar menurut kalian udah bagus. Sudah biasanya menggunakan 4-5 warna kalau untuk rambut ya, seperti yang saya gambar ini menggunakan 3-4. Itu untuk yang simple sekali karena tergantung requestan dan juga kecepatan waktu ya, jadi sedikit menghemat waktu saja supaya lebih sedikit banget pokoknya, supaya lebih bisa untuk ada waktu bermain game seperti itu kalau untuk jujurnya ya. Nah, seperti biasa kalau untuk di bagian kulit di vektor wajah menggunakan warna dasar. Misalkan untuk bagian tangan, wajah itu menggunakan warna yang sama, yaitu warna yang sudah disediakan, warna dasar yang sangat simpel, yang sangat gampang. Pokoknya yang penting nggak terlalu numpang dan nggak terlalu tipis banget, karena kalau terlalu tipis banget nggak kelihatan lekukannya, misalkan nggak jadi membentuk wajah. Tapi kalau warnanya agak sedikit nabrak itu kelihatan sedikit hard atau terlalu kasar ya untuk stylenya. Jadi ya yang sedang-sedang saja, nggak terlalu kasar, nggak terlalu lembut juga. Kalau terlalu lembut seperti harus menggunakan banyak sekali palet supaya terlihat lebih menonjol, apalagi di bagian mata itu harus berbeda sekali karena supaya memiripkan objeknya juga. Nah, gimana nih kalau jidatnya ada yang keriput-keriput gitu, kalian bisa langsung menggambarnya atau bisa menyusul aja nanti ketika finishing karena bisa menghambat waktu kalian juga. Nah, kalau biasa saya menggambarnya misalkan ada yang keriput-keriput, kalau banyak seperti di bagian jidat biasanya saya diakhiri di finishing, di bagian finish, di bagian akhir. Nah, kalau untuk di bagian kuping ya sama aja seperti vektor-vektor pada umumnya, kalian gambar kemudiannya seperti itulah. Dan untuk vektor wajah itu biasanya menggunakan, kalau saya minimal 5. Kenapa minimal 5? Karena yang satu itu warna dasar. Kalau mau diurutkan nih seperti ini, warna dasar simpan di bagian nomor 3. Nomor 2 nya itu shading pertama. Nomor pertama shading paling gelap atau shading yang satu yang paling gelap itu. Dan alangkah lebih baiknya jika untuk shading itu menggunakan 3 warna. Jadi di sini bisa kalian taruh menjadi 6 warna. Nah, 6 warna itu penempatannya gimana? Yang pertama warna paling gelap, yang kedua shading nomor 2, yang ketiga shading nomor 1, yang keempat warna dasar, yang kelima lighting nomor 2, yang keenam lighting nomor 1. Jadi intinya 3 warna gelap, 1 warna dasar, 2 warna terang. Susunannya seperti itu. Kalau mau lebih reality lagi, lebih banyak warna. Itu bedanya di itu saja. Jadi buat kalian yang belum tahu cara menggunakan shading atau cara penempatan warna, silahkan kalian perhatikan saja di setiap bagian yang saya gambar. Oh, itu bagian itunya. Pokoknya kalian perhatikan saja di setiap bagiannya. Dulu juga ketika saya menggambar vektor face ketika belajar, saya sering sekali memperhatikan contoh-contoh orang yang bagus, yang sudah bagus hasil. Bukan buat nyuri gambar, tapi buat jadi referensi. Misalkan di screenshot nih dari Facebook atau di download, diunduh, kemudian ambil paletnya dan diterapkan. Bukan diunduh, dihapus logo terus di-upload. Jangan, itu gak boleh karena bakal sakit hati untuk orang yang
bikinnya, apalagi yang downloadnya itu, yang ngambilnya, yang nyolongnya itu reuploader sejati. Soalnya banyak juga kasus ketika dulu 2019 atau 18-an, ketika saya zaman-zamannya masih belajar, banyak sekali reuploader yang seperti itu, yang nyuri karya orang kemudian diupload dan diberi tanda orang itu, orang reuploadernya, padahal bukan karya dia tapi dia mengaku-ngaku. Itu yang sangat-sangat tidak baik. Dan kalau kalian mau cari referensi, bisa cek Instagram saya @efgh_kreatif. Di situ banyak sekali, nggak terlalu banyak banget karena belum sempat buat upload lagi, dan juga sering sekali lupa, meskipun lagi nyantai malah bermain game. Bukannya ngupload konten, tapi ya sedikit terlupakan. Dan supaya saya tidak malas, silahkan kalian komen saja buat next tutorialnya supaya lebih gampang dan lebih semangat lagi buat saya membikinnya. Dan kalau untuk sedikit referensi lah, bisa cek di tadi Instagram saya @fghkreatif. Saya sediakan di deskripsi ya nama Instagram saya buat jadi referensi buat kalian. Untuk vektor pet atau vektor mobil atau vektor wajah juga ada. Dan kalau untuk vektor pet itu banyak sekali karena juga mengiklan di sana. Siapa tahu ada yang tertarik ya, bisa calling saya. Harganya nggak mahal-mahal banget ya, tapi kalau di harga orang Indonesia itu ya tahulah orang Indonesia kayak gimana. Kalian bisa nilai sendiri lah. Nah, seperti yang saya awal tadi bilang ya, kalau untuk penempatan warnanya seperti itu, dan untuk bagian kerutan-kerutannya biasanya saya terapkan di bagian finishing atau di bagian akhir. Nah, jadi untuk warna yang biasa diterima oleh klien itu ya yang penting mirip, kemudian warna kulit itu pasti. Jadi di sini kalau untuk orderan saya tidak menyiapkan palet, tapi saya buat paletnya secara manual. Jadi ketika bikin saya juga bikin paletnya juga. Dan nanti juga insya Allah saya akan tutorialkan cara membuat palet dari warna kulit manusia atau dari efek-efek Lightroom. Dan karena saya juga pernah membuat palet sendiri menggunakan Lightroom, nanti saya akan kasih tutorialnya kalau sempat. Jadi jangan sampai kalian terpaku sama satu palet, kecuali kalau kalian warna kulitnya sama atau sedikit mirip-mirip lah, karena setiap warna kulit orang itu kan beda-beda. Jadi jangan sampai kalian terpaku sama satu palet saja. Usahakan kalian menyimpan beberapa palet, atau kalian kalau sudah bisa membuat palet sendiri, kalian menggunakan palet yang biasa kalian lakukan saja. Kecuali kalau untuk orderan seperti ini, jangan sampai membuat jangan sampai berbeda. Jadi usahakan harus sama. Misalkan warna kulit seorang ini kayak orang Indonesia sawo matang ya, kalian kasih warna yang sama, jangan sampai menggunakan warna yang lain. Begitu. Usahakan kalian bisa membuat setiap objek dengan baik dan juga mirip. Intinya mirip. Kalau warna kulit gampang bisa diubah-ubah, tapi kalau kemiripan itu susah sekali dicarinya. Nah, kalau untuk tato biasanya saya menggunakan warna coklat dari warna rambut, kemudian saya kasih opacity sekitar 30-40. Karena kenapa? Karena kalau tidak di opacity kelihatannya numpang banget. Kan kalau tato itu nempel di kulit, jadi nempel di bawah lapisan kulit. Jadi supaya lebih realistik, saya kasih opacity saja. Nah, ini sudah termasuk finishing ya. Jangan lupa buat next tutorial kasih saja di kolom komentar mau request vektor apa, dan di next tutorial insya Allah saya akan menggambarnya. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa selalu support channel ini dengan cara subscribe dan juga like, komen. Buat kalian yang ingin request lebih banyak, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar, dan untuk hasil akhirnya kalian bisa tonton di akhir video.
Terima kasih.